البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang kita imani berhubungan dengan kekhususan para anbiya wa rasul, karena mereka makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, di antara kekhususan mereka yaitu bahwasanya tidur mereka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang tertidur matanya sedang hatinya tidak tertidur. Demikian pula mereka diberi pilihan, ya. Kalau kita sebelum mati tidak diberi pilihan. Tapi kalau para anbiya wa rasul sebelum wafat mereka diberi pilihan. Naam, memilih dunia atau akhirat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sakit beliau menjelang wafatnya, ikhwani fillah, yang saat itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengisyaratkan ma'ar rafiqil a'la, ma'ar rafiqil a'la. Maka saat itu tahu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sedang diberi pilihan. Dan jelas para anbiya wa rasul tentunya memilih untuk bersama dengan ar-rafiqul a'la, yaitu zat yang yang akan bersama dengan mereka, zat yang maha tinggi di sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, apalagi para anbiya yang mencapai puncak keimanan, mereka senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kekhususan lainnya apa? Indah Abdussalam. Nah, mereka dikubur di mana saja mereka meninggal. Jadi para anbiya dikubur ya di tempat mereka wafat. Dan tidak diketahui kubur dari seorang nabi pun secara pasti, ikhwanifillah, kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah klaim-klaim tentang kubur-kubur para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu klaim yang tidak dibangun di atas dalil. Di antara yang paling parah adalah kubur Nabi Hud. Banyak sekali yang mengklaim, ikhwan, kubur Nabi Hud di beberapa titik di negeri Yaman. Semuanya mengaku ini Nabi Hud kuburnya. Yang lainnya lagi ada kubur Nabi Hud, yang lain. Maka kita katakan bahwasanya ilmu tentang tentang penetapan kubur-kubur para anbiya wa rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Dalam artian memang dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur-kubur mereka tidak diketahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati suatu tempat ingin menunjukkan tentang kubur Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tapi kemudian enggan untuk memberitahu. Kenapa? Karena khawatir ketika diberitahu akan menjadi sebab-sebab kesyirikan padanya. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaifiyatul imani bir rusul, tentang tata cara keimanan terhadap para rasul. Keimanan terhadap para rasul khanifillah terbagi menjadi dua. Al-imanu bihim ijmalan. Yang pertama yaitu iman terhadap para rasul secara global. Maksudnya apa? Yaitu
al-iman bi jami'i man arsalahu Allah wa annahum shadiquna masduqun atau shadiquna musaddaqun. Itu beriman dengan keseluruhan para rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan. Dan juga beriman bahwasanya mereka telah menyampaikan keseluruhan apa yang diamanahkan. Ini jelas. Ini masuk dalam keimanan secara global. Baik kita tahu namanya maupun tidak kita ketahui namanya. Nah, kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengkhabarkan keseluruhan nama-nama Rasul alaihi salatu wassalam. Buktinya apa? Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Dan para rasul yang telah kami kisahkan mereka itu kepadamu wahai Nabi sebelumnya, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Menunjukkan di sana ada rasul-rasul yang banyak yang tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadits Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya jumlah para rasul adalah apa? 315 rasul, jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, al-imanu bihim tafsilan. Kalau tadi beriman terhadap para rasul secara mujmal, secara global, yaitu dengan mengimani semua para rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Yang kedua, beriman terhadap para rasul secara terperinci. Maksudnya apa? Yaitu beriman dengan keseluruhan nama-nama para rasul yang sampai kepada kita ilmunya. Nama-nama para rasul yang telah sampai kepada kita ilmunya. Dan di antara deretan para rasul yang datang keterangan dan kita ketahui nama serta kitab dan kaum yang para rasul tersebut diutus, di antaranya siapa? 5 dari apa? Ulul azmi minar rusul, yaitu Nabiullah Ibrahim. Nah, diberi apa? Suhuf. Tayyib. Suhuf Ibrahim wa Musa, sebagaimana dalam surat Al-A'la. Dan kaum Nabi Ibrahim apa? Kaum Nabi Ibrahim. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim diutus kepada siapa? Wa qaumuhum Sa'ibatu Harran. Sabi'ah. Nah, Sabi'ah bukan Sabi'ah. Nama Sabi'ah Harran. Kaum Sabi'ah was-Sabi'in. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka adalah umat Nabiullah Ibrahim. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam. Kitab Nabi Musa apa? Indak Mujahid. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa apa? Masa Injil? Taurat. Nah, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan beliau diutus kepada kaum apa? Indak ya Nafi'. Nabi Musa diutus kepada siapa? Bani Israel.
Nah, Fir'aun dan kaumnya serta Bani Israel. Kemudian Nabi Allah Dawud, kitab yang diturunkan kepada beliau apa? Abdurrahman Shaghir. Nabi Dawud diturunkan kepada beliau kitab, namanya apa? Taib, namanya Zabur. Beliau diutus kepada kaum apa? Nabi Dawud diutus kepada kaum apa? Sama ikhwan, termasuk Nabi Bani Israel. Kaumnya ya Bani Israel. Kemudian Isa, kitabnya apa? Ini mudah sekali, Injil. Diutus kepada siapa? Bani Israel juga. Dan Isa ikhwanifillah adalah apa? Akhir Nabi Bani Israel, itu Isa. Dan yang paling utama dari Nabi-Nabi Bani Israel yaitu siapa? Musa. Kemudian yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada beliau jelas Al-Quran dan diutus kepada keseluruhan manusia. Nah, ini berapa? 5 ikhwan. 5 dari nama-nama Rasul alaihi salatu wasallam yang kita ketahui kitab yang diturunkan kepadanya dan kaum yang beliau diutus kepada mereka. Kemudian golongan kedua, para rasul atau nabi-nabi yang kita mengetahui namanya dan mengetahui kaumnya, tapi kita tidak mengetahui kitab yang diturunkan kepada mereka. Yaitu seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabiullah Hud. Hud diutus kepada siapa? Zur'ah. Kaum apa? Kaum Ad. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kemudian Saleh diutus kepada siapa? Aba Yusuf. Nabiullah Saleh. Selain Ad, apa yang masyhur? Siapa? Zakaria. Samud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Kemudian Syuaib diutus kepada siapa? Aba Mujahid. Syuaib. Taib diutus kepada ahlu Madian. Ini Syuaib diutus kepada penduduk Madian, karena Madian nama tempat. Nah, dan Syuaib diutus kepada penduduk Madian. Ini 3 yang datang keterangan kepada siapa mereka diutus. Tapi tidak kita ketahui kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Nah, setelah kita yakin bahwasanya semua rasul diturunkan kepadanya kitab. Kemudian ada deretan para anbiya yang kita hanya tahu namanya saja dalam Al-Quran. Seperti siapa? Nuh diutus kepada kaum apa? Wallahu a'lam. Idris, Ismail, Ilyas dan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Naam. Tapi kita yakin ikhwan bahwasanya nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hanya diutus kepada kaum tertentu saja, yaitu kepada kaumnya saja. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau diutus kepada keseluruhan manusia. Sebagaimana dalam ayat indak Rifki
Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali kepada keseluruhan manusia. Nah, kemudian hal yang juga berhubungan dengan keimanan para anbiya ikhwani fillah, yaitu al-iman bitafadulihim, iman dengan berbeda-bedanya tingkatan para anbiya war rasul. Mereka itu berbeda-beda tingkatannya. Nah, tapi sama, semuanya utusan Allah yang wajib kita imani. Nah, makanya mereka itu berbeda-beda dari sisi keutamaan, tapi apa? Sama dari sisi kewajiban kita untuk mengimaninya. Mereka adalah para anbiya wa rasul. Tidak boleh kita kufuri satupun, karena kufur kepada satu nabi saja berarti kufur kepada keseluruhannya. Yang menunjukkan perbedaan tingkatan keutamaannya masing-masing para anbiya wa rasul adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah." Tilkar rusulu faddalna, itulah para rasul yang telah kami muliakan. Naam, ba'dahum 'ala ba'd, sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu apa? Diutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah, sebagian mereka ada yang Allah ajak bicara. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka beberapa derajat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Juga pada surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd." Sungguh telah kami utamakan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda tingkatannya. Dari sisi yang paling utama ikhwani fillah, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau Nabi Ibrahim, kemudian yang ketiga Nabi Musa. Kemudian yang keempat terjadi khilaf antara Nabi Isa dan Nabi Nuh. Mana yang lebih utama? Wallahu ta'ala alam. Nah, ingat-ingat urut-urutannya. Apa afik tadi? Dari yang paling utama dari 5 ulul azmi minar rusul, urut-urutannya bagaimana? Yang paling utama siapa? Nabi kita Muhammad. Kemudian setelahnya Ibrahim, terus Musa. Taib, ini 3. Nah, jelas dalilnya. Nah, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Yang keempat terjadi khilaf antara apa? Siapa dan siapa? Indak Abdurrahman, antara Nabi Nuh dan Nabi Isa. Naam, ahsanta. Kemudian berhubungan dengan pembahasan terakhir, yaitu buah dari keimanan terhadap para rasul. Hampir sama dengan keimanan terhadap para malaikat. Alhamdulillah, yang pertama yaitu al-ilmu bi rahmatillah wa inayatihi bi ibadihi, yaitu dengan beriman kepada Rasul kita tahu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya terhadap hamba-hamba ini. Kenapa? Karena Allah utus para rasul untuk menjelaskan petunjuk, menjelaskan jalan yang benar, menjelaskan syariat kepada mereka.
Yang kedua, syukurullah tabaraka wa ta'ala. Akan membuahkan kesyukuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah kirim kepada kita pembimbing yang akan membimbing kita. Ketika kita mentaatinya, maka akan dijamin dengan surga. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang taat kepadaku maka akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rasul alaihi wassalatu wassalam, akan membuahkan kecintaan kepada para rasul. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah, mengemban amanah yang agung, sehingga kita wajib mencintai mereka. Nah, ini 3 hikmah utama atau buah utama dari buah-buah keimanan terhadap para rasul. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.